Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan niat mengagungkan Hari Santri yang bertepatan tanggal 22 Oktober ini, di mana pemerintahan menetapkan pada Hari Santri tanggal 22 ini tidak lain dan tidak bukan, ini adalah hari yang sangat bersejarah. Tanggal 22 Oktober ini di mana dulu tokoh atau pahlawan bangsa kita yang terdiri dari kiai atau ulama yang memiliki ormas besar, yang ketika itu beliau menjadi PBNU Indonesia, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau pada tanggal 22 Oktober ini menyerukan kepada warga masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di Surabaya dan umumnya yang ada di Republik Indonesia ini, untuk melawan kembali penjajahan. Yang ketika itu tentara Inggris sering disebut dengan tentara sekutu. Kenapa disebut tentara sekutu? Karena mereka yang memiliki peranan kemenangan dalam perang kedua dunia, sehingga tentara Inggris itu adalah tentara yang kuat, ingin merebut kembali kemerdekaan yang ada di Indonesia ini melalui Surabaya. Nah, pada tanggal 22 Oktober ini Kiai Hasyim Asy'ari menyuruh warga masyarakat agar mereka bersiap-siap untuk berjihad melawan penjajahan dari segi apapun, yang mana tanggal 22 ini sering disebut dengan resolusi jihad. Bung Tomo ketika itu berhadapan dengan berkonsultasi dengan Kiai Hasyim Asy'ari dan berkonsul untuk seperti apa melawan penjajahan ini, dan jawaban Pak Kiai Hasyim adalah hubbul waton minal iman, bahwa cinta negeri ini adalah bagian dari iman. Sehingga ketika itu terbakarlah semangat Bung Tomo dan warga masyarakat yang ada di Surabaya, berikut para kiai dan santrinya untuk berjihad melawan penjajahan. Yang alhamdulillah pada tanggal 10 November dimenangkanlah oleh bangsa kita, oleh para santri, yang awalnya pada tanggal 27 ya, 27, 29 sampai 29 ada peperangan kecil antara para santri, warga masyarakat, kemudian dengan tentara Belanda dan sekutu, yang ketika itu Jenderal Mahyudin terbunuh, yang akhirnya pada tanggal 10 November terjadilah peperangan besar dan dimenangkan oleh bangsa kita, oleh rakyat kita yang ada di Surabaya. Nah, yang sampai sekarang suka diperingatilah 10 November Hari Pahlawan, yang ketika itu terjadinya peperangan ini, perangannya ada santri, ada para kiai, ada santri, kemudian ada juga tokoh-tokoh pahlawan, diantaranya Bung Tomo dan yang lainnya, memenangkan dan memulangkan kembali tentara sekutu ke negaranya. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, di tanggal 22 Oktober ini kita harus bangga, dan kalian nanti kalau sudah keluar bakal merasa bangga kembali bahwa kalian pernah menjadi santri. Setelah usainya kalian belajar di sini, kemudian melanjutkan belajar ke pesantren yang lain, atau kalian menjadi ustadzah di bumi kalian, ya, di bumi pertiwi kalian, di desa-desa kalian, kalian bakal teringat dengan tanggal 22 Oktober ini bahwa saya pernah menjadi santri. Hirup pikuk menjadi santri itu adalah sebuah kesan yang tidak akan terlupakan oleh kalian. Ada saling ejek, saling dorong-mendorong, saling udag-udagan, saling coret-coret bubur, ya? Kemudian saling poroskan celana, itu bakal selalu teringat sama kalian. Saling tipu menipu, ya? Dan yang lainnya itu bakal selalu teringat oleh kalian bahwa saya pernah menjadi santri. Dan Bapak berharap
berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalian menjadi santri dan setelahnya keluar dari pesantren ini melanjutkan ke pesantren yang lain, atau setelahnya kalian mendapatkan ilmu, kalian dapat mengamalkan ilmu menjadi orang-orang besar yang mampu mengamalkan ilmu ini dan menjadi orang-orang yang berguna bagi bangsa Republik Indonesia ini. Bapak sangat berharap sekali kalian jangan pernah lupa dengan guru kalian yang pernah ngajarin biasanya santri itu lebih doyan dengan ustaz-ustaz yang ada di YouTube. Ustaz yang YouTube ditiru gaya-gayanya, kalian lupa sama yang pernah ngajarin kalian tak seakan-akan mereka yang ngajarin alif itu bukan guru kalian. Guru kalian adalah YouTube. Guru kalian adalah orang-orang yang sering mudah at-tasyahhul fi takbir, orang yang sering mudah mengucapkan takbir tanpa ada maaf ada mukadolhal itu di tempatnya. Itu yang jadi guru kalian. Padahal seorang santri itu tidak dididik untuk seperti itu. Seorang santri dididik oleh Rasulullah SAW dengan santri beliau yang suka disebut ashabus syufah. Beliau mendidik para santrinya dengan sikap luhur, sikap santun, tidak berambisi terhadap dunia. Dunia ada tapi mereka hanya sebatas untuk kehidupan saja, tidak digantungkan di dalam hati mereka. Kemudian santri itu memiliki sikap seperti hal tadi yang telah disampaikan, hormat kepada gurunya, mengagungkan kepada ilmunya, sumber-sumber ilmunya, kemudian hormat santun kepada orang tua, kepada sahabatnya, kepada masyarakatnya, dan kepada guru-gurunya apabila kalian nanti setelah menjadi kiai.